Dugaan keterlibatan GSL terkait korupsi APD COVID-19, aktivis mahasiswa buruh MKD RI hingga Kejagung. Jakarta, sejumlah aktivis mahasiswa mendesak aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat pelindung diri APD COVID-19 yang diduga melibatkan anggota DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih GSL alias Demer beserta anaknya Agung Bagus Pratiksa Linggih. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah pada masa awal pandemi tahun 2020. Desakan tersebut disampaikan oleh salah seorang aktivis mahasiswa AMI kepada awak media di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI pada Rabu 16 April 2025. Ia menegaskan bahwa pengawalan terhadap kasus korupsi merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa, pemuda, dan seluruh warga negara. Ami menjelaskan pihaknya telah beberapa kali melayangkan laporan terkait dugaan kasus korupsi tersebut ke sejumlah lembaga penegakan hukum, termasuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Ami menyebut secara tegas nama Gede Sumarjaya Linggih sebagai pihak yang dilaporkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan APD COVID-19. Ia juga menyebut putra mahkota Gede Sumarjaya Linggih, Agung Bagus Pratiksa Linggih, diduga terlibat dalam kasus yang sama. Kasus ini bermula dari penunjukan langsung kepada Perseroan Terbatas Energi Kita Indonesia PT EKI oleh Kementerian Kesehatan untuk menyediakan 5 juta APD melalui surat nomor KK.02-91-1-460-2020 pada 28 Maret 2020. Saat itu Gede Sumarjaya Linggih diduga masih menjabat sebagai komisaris PT EKI sebelum digantikan oleh anaknya Agung Bagus Pratiksa Linggih pada rapat umum pemegang saham RUPS yang diumumkan di media Indonesia pada 2 Juli 2020. Dugaan kuat menyebutkan penunjukan langsung yang dilakukan Kementerian Kesehatan terjadi saat Gede Sumarjaya Linggih masih aktif sebagai komisaris PT EKI yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Desakan juga datang dari Anggas, aktivis anti korupsi asal Bali yang dikenal vokal dalam membongkar kasus-kasus korupsi. Anggas menyatakan bahwa Gede Sumarjaya Linggih tidak kebal hukum dan akan terus dilaporkan hingga ke tingkat kepresidenan. Anggas juga menyebut bahwa kasus ini telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI karena saat itu tidak ada upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pihak terkait. Anggas menegaskan bahwa dirinya tidak terpengaruh oleh anggapan masyarakat yang menyebut politisi asal Bali itu kebal hukum. Menurutnya, yang terpenting adalah adanya bukti dan data yang sah untuk dibawa ke aparat penegak hukum. Anggas juga mengaku mendapat informasi dari seseorang di Mahkamah Kehormatan Dewan MKD bahwa laporan terhadap Gede Sumarjaya Linggih bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, politisi tersebut juga pernah dilaporkan dan disidangkan di MKD atas kasus lain. Anggas pun mempertanyakan bagaimana sikap DPR RI saat ini dalam menyikapi kasus yang menyeret nama anggotanya itu. Terlebih berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, ditemukan adanya kerugian negara sebesar 319 miliar rupiah. Hingga kini para aktivis mahasiswa dan penggiat anti korupsi terus mendesak Kejaksaan Agung serta aparat penegak hukum lainnya untuk serius menindaklanjuti laporan ini demi tegaknya keadilan dan integritas penegakan hukum di Indonesia. Sejauh ini langkah apa untuk mengawal kasus dugaan korupsi APD COVID-19 oleh salah satu anggota DPR Komisioner? Sejauh mana? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atau rekan-rekan media yang sudah meliput kegiatan hari ini. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait bagaimana sebagai mahasiswa kami aktivis sebagai mahasiswa sudah barang tentu ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sebagai warga negara Indonesia untuk membantu pemerintahan dalam ini membantu yang namanya adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat untuk segera diusut secara tuntas.
mungkin itu. Bang, sebagai aktivis udah pernah laporan ke KPK, sekarang ke Jagung, sejauh mana Bang kawal laporan penggiat anti korupsi dari Bali? Untuk laporan-laporan sendiri udah sering kita buat laporan baik di KPK maupun Kejaksaan Agung, dan alhamdulillah ada beberapa kasus yang kita laporkan sudah terbukti tersangka, bahkan sudah ditahan oleh pihak aparat penegak hukum. Harapannya ke depan apa, Bang? Nah, harapan kami dalam hal ini, siapapun oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera memanggil, menangkap, dan memeriksa oknum-oknum tersebut. Salah satunya yang sekarang yang sedang kita tangani, yakni Bapak Gede Sumarjaya Linggih beserta anaknya, dan di mana telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi alat pelindung diri COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu, yang merugikan negara miliaran rupiah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tujuan ke Jagung Bang hari ini Bang? Jadi baik, tujuan kita hari ini ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR RI maupun anaknya, dan di mana tujuan kita untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut, yakni mendesak juga untuk segera dipanggil dan diperiksa Gede Sumarjaya Linggih alias Demer untuk ditetapkan sebagai tersangka jika terbukti. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.